Saya kembali ke Sabrang. Jadi apa yang diomongkan Sabrang mengenai apa? Situation awareness tadi. Awareness apa awareness Sabrang? Awareness ya. Apa? Kewaspadaan terhadap situasi. Ya Bang ya. Monggo Mas ya. Itu Sabrang tadi mengatakan bahwa sampai kon iku dikon sembayang ping 5 iku ceke gak sampai lali. Ngono lho, ceke awakmu iku eling terus, ceke awakmu iku. Kemarin ada kesimpulan dari teman saya, seorang profesor, bahwa nek Gusti Allah ngomong kafir iku sampai 800 piro di Quran. Semakin banyak Tuhan menyebut kata itu supaya karena manusia cenderung lupa. Kalau sangat sedikit disebut itu berarti itu sudah manusia sudah istiqomah di situ. Nek misalnya kata kafir usah ambrek, kata soleh biro, kata kafir biro, itu menunjukkan bahwa manusia itu diingatkan terus gitu. Jadi kita itu sampai ping 5. Nek kudune nek biyen jarine pas Isra Mi'raj dikai piro rek kewajiban sedina rek. Menurut awakmu saiki cocoke ping 50 ta ping 5? Aku takoni jujur. Nek ndelok mbelere awake dhewe saiki, mbelere umat manusia saiki, kudune iki kalau Gusti Allah diwajibno sembahyang ping 5 ta ping 50. Ngono ya. Saiki kon dhewe jajalane. Gitu. Adus sembahyang, nesing terus sembahyang meneh. Dodolan kayak buka-buka apa sembahyang. Pokoke ping 50 dina. Tapi kita kan ngomong tentang kadar kualitas ya, bahwa sebenarnya kita itu mungkin butuh 50 kali. Makanya dikasih sholat sunat itu supaya kita berinisiatif sendiri untuk tetap meneguhkan ingatan kita kepada bahwa kita ini hamba, terus ada Allah SWT kan, benar ya. Nah, yang diomongkan Sabrang itu semua adalah kalau di turutan juz 30 kan ada tawasau bi watawasau bil akhirnya awatawasau bil watawasau bis. Oke, itu surat apa? Awalnya apa? Wal asri, surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi demi apa itu? Wal asri itu demi apa? Demi waktu atau demi masa. Nah, demi waktu kan. Jadi waktu itu sedemikian rupa pentingnya dan dia tampil di dalam berbagai macam formula, sehingga Sabrang mengatakan kita itu butuh momentum kesadaran terhadap setiap situasi di mana kita datangkan. Makanya Allah mengatakan wal asri. Jadi jangan lupa pada momentum-momentum di mana kamu harus sadar. Ada saat-saat atau masa-masa di mana kamu harus punya kesadaran terhadap situasi kan itu. Kalau tidak kamu langsung kata Allah innal insana lafi, mesti kue rugi nek kon gak gelem menyadari pentingnya waktu tadi. Pentingnya bahwa iki wayahe ngene iki wayahe ngono. Awal wis wayahe lak ngono asline. Wayahe lak ngono. Itu kan berarti wal asri lak ngono. Ngono jane ya. Kemudian Allah membuka lebih luas illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, itu semua harus kita hitung berdasarkan wal asri kan gitu. Nah, kalau kita di dalam melaksanakan illal ladzina amanu wa amilus sholihati, wal asri ini tidak berlaku, tidak kita ingat, tidak kita disiplinkan wal asrinya ini, kesadaran mengenai situation environment tadi, maka hendaklah di antara kita saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu sebenarnya satu bangunan drama yang luar biasa, dengan kunci bahwa Allah mengingatkan kita pada waktu. Bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku benci kepada hambaku yang menghardik waktu. Menghardik waktu itu artinya tidak mau mempelajari pentingnya waktu. Waktu itu kan salah satu makhluk Allah yang misterius gitu ya Bang ya. Tolong saya nanti menjelaskan secara fisika ya, gitu ya. Ngono ya Rek ya. Jadi yang diomongkan Sabrang itu wal asri, itu tafsir dari tadabbur dari wal asri. Sekali lagi ya, wal asri innal insana illal ladzina amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Nah, ini kan kita ini di padang bulan untuk supaya selalu tawassaw bil haqqi
watawasau bis sabr, karena hak sama sabar diurut juga itu dahsyat full. Soalnya tawasau bil haqi gak dadi-dadi. Beler arek-arek kabeh iku. Menungso iku beler iku apa rek? Yo keset yo apa? Ndablek ya. Mulane terus watawasau bis ya, karena menungso dua blek dikon sabar juga. Jadi sebenarnya itu kan gabungan yang sebenarnya agak aneh kalau kita tidak memiliki kesadaran empiris bahwa setelah saling mewasiati atau saling menasihati tentang kebenaran, di dalam praktek hidup manusia ternyata membutuhkan kesabaran yang luar biasa, sehingga akhirnya Allah juga melanjutkan dengan kata watawasau bis sabr kan gitu. Ngono ya. Oke, Bul, saya kembalikan kepada Sabrang, tepuk tangan untuk Sabrang untuk pembukanya. Oke. Sebelum kita lanjut, Cak Majid, pripun ada 1-2 sholawat yang sudah disiapkan teman-teman Lemut Samudra, dan sambil menunggu beberapa persiapan dari teman-teman Lemut, kawula sumanggahaken Cak Dil, monggo kawula aturi pinarak wonten mriki untuk menyampaikan beberapa informasi teman-teman terkait dengan pelatihan metode Al-Manhal. Nah, nanti dalam waktu beberapa hari ke depan di Padang Bulan, di lokasi ini kita akan menyelenggarakan pelatihan metode Al-Manhal. Penulisnya, musannifnya adalah beliau Mbah Fuad. Nah, nanti informasi terkait tentang itu semua nanti kami mohon Cak Jil bisa memberikan panduan dan arahan. Jadi teman-teman sekalian, menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan Mas Sabrang dan Mbah Nun, salah satu hal yang patut kita syukuri adalah ketika pengajian Padang Bulan ini sesungguhnya bukan untuk menghentikan aliran kebenaran, tetapi kebenaran-kebenaran yang kita pelajari entah di Padang Bulan atau di majelis-majelis ilmu di Ma'iyah, itu sesungguhnya kebenaran yang mengalir, kebenaran yang hayah, kebenaran yang tumbuh. Sedangkan itu semua harus kita dukung dengan kewaspadaan diri, situational awareness tadi itu. Sedangkan di sisi yang lain kita juga mengalami kontras atau paradoks ketika kebenaran itu justru dihentikan oleh, kalau pakai istilah di sekolah, adanya kunci jawaban. Ini sedikit sambil menunggu persiapan teman-teman Lemut untuk menggarisbawahi dan merespon. Kita masih ingat beberapa waktu lalu Simba sering menyampaikan pertanyaan pada kita yang sifatnya menggoda. Rek, hukumnya sembahyang subuh ki apa? Dan semua jawaban pasti mengarah pada hukum mengerjakan sholat subuh adalah wajib. Nah, pertanyaan itu disampaikan di soal-soal pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekolah. Problemnya adalah kunci jawaban yang sudah disediakan adalah wajib. Nah, itu kan menghentikan aliran kebenaran. Padahal hukum sholat subuh itu ya, kalau minjam istilahnya Mbak Nur, ya tidak tentu. Ya bisa wajib, bisa tidak, atau bahkan haram. Kalau wajib ya saiki enak sembahyang subuh. Ayo ngadep ngulon sembahyang subuh, sholli fardhu subuhi. Malah haram wong gorong waktune. Nah, justru paradoks itu adalah ketika kebenaran itu sudah disediakan oleh kunci-kunci jawaban, baik dalam lingkup atau konteks persekolahan maupun dalam skala pergaulan yang lebih luas, entah itu ekonomi, sosial, politik, budaya, macam-macam. Acuan kebenarannya adalah satu yang tertulis di kunci jawaban. Nah, pengajian Padang Bulan dan majelis ilmu Ma'iyah itu justru mengalirkan kebenaran, karena kebenaran itu tumbuh, sifatnya adalah hayah, dia terus berkembang, sehingga begitu kita mengalami pertumbuhan kebenaran maka yuhyi ya, yuhyi kat apa verbnya apa, fiilnya kan yuhyi, menumbuhkan, ya menghidupkan, menumbuhkan, menciptakan aliran gitu kan. Itu pun nanti akan beda ketika Sabrang dulu di Padang Bulan yang lalu ngomong mengenai ada skala atau realitas jasad, realitas akal sama realitas ruh itu ya. Itu nanti ayat itu berbeda-beda.